Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Kamiliah dengan NIM 241030104. Di sini saya akan membuat video mengenai ujian komprehensif, di mana nanti berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen. Selamat menyaksikan. Surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Asbabun nuzul adalah konteks sejarah atau kejadian yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Bagian yang pertama dari surat Al-Mudaththir ini mengarahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk bangun dan memberi peringatan kepada manusia. Ayat-ayat ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad ketika dia mulai menerima wahyu dan diutus menjadi seorang nabi untuk menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat yang pada saat itu berada di Mekah, sehingga masyarakat yang dalam keadaan kegelapan, kekufuran, dan kebiasaan buruk itu berubah dengan Nabi Muhammad SAW mengajarkannya pentingnya memuliakan Tuhan, menjaga diri dari dosa, serta menegaskan bahwa haruslah dilakukan tanpa mengharapkan balasan materi dari manusia. Selanjutnya, membahas mengenai dakwah dan komunikasi. Dakwah sendiri merupakan usaha untuk menyampaikan pesan agama atau keyakinan kepada orang lain dengan tujuan memberikan pemahaman, pengertian, atau pengaruh terhadap mereka agar mengikuti ajaran tersebut. Dalam Islam, dakwah mengacu pada upaya menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan memperkenalkan ajaran Islam, mengajak mereka untuk memahami dan mengamalkan ajaran tersebut, serta menginspirasi mereka untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai Islam. Sedangkan komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan antara individu ataupun kelompok. Komunikasi melibatkan penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya dengan menggunakan berbagai cara ataupun saluran, seperti kata-kata, tulisan, bahasa tubuh, ataupun simbol-simbol. Pengalaman saya masuk komunikasi dan penyiaran Islam. Pada tahap proses seleksi, selama proses seleksi saya mempersiapkan diri dengan baik dengan mempelajari materi yang relevan, memperdalam pemahaman tentang Islam, juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tes dan wawancara. Saya juga menunjukkan komitmen saya terhadap bidang ini melalui pengalaman, prestasi, dan partisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan media dan Islam, sehingga pengalaman saya berada di komunikasi dan penyiaran Islam ini sangat menyenangkan. Selanjutnya pada jenjang karir yang ingin saya dalami setelah lulus dari komunikasi dan penyiaran Islam ini yaitu protokoler, di mana dalam saya mengemban studi dalam komunikasi penyiaran Islam ini mendapat bekal komunikasi yang kuat, termasuk kemampuan berbicara di depan umum, memahami audiens, membangun pesan yang efektif. Keterampilan ini yang sangat berharga bagi saya, sehingga saya dengan percaya diri bisa dan mampu untuk bekerja dalam protokoler, di mana yang harus bertemu dengan pejabat pemerintah maupun diplomat. Selanjutnya, pengaruh positif. Menjadi protokoler tentunya akan memberikan dampak yang positif, kesempatan yang positif, dan kontribusi pada komunitas dan masyarakat
melalui partisipasi dan dalam acara-acara resmi. Sehingga saya sangat berharap menjadi protokoler setelah lulus dari Komunikasi Penyiaran Islam. Urgensi mengenai KPI di era saat ini yaitu menjawab tantangan ekstremisme dan intoleransi, di mana di tengah maraknya paham ekstremisme dan intoleransi, KPI memiliki urgensi untuk melatih mahasiswa dalam menghasilkan konten yang dapat menentang dan meredam paham radikal, serta mempromosikan pesan perdamaian, toleransi, dan persaudaraan. Urgensi berikutnya yaitu pengembangan profesionalisme, di mana KPI memiliki urgensi untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang media dan komunikasi Islam, yang memiliki keterampilan teknis yang kuat, pemahaman yang mendalam tentang Islam, serta etos kerja yang tinggi dalam menyebarkan pesan agama Islam. Yang ketiga, menyambut tantangan global, di mana KPI memiliki urgensi untuk menyambut tantangan global dalam bidang media dan komunikasi Islam, termasuk isu seperti Islamophobia, Islam dalam ruang publik global, dan hubungan antara Islam dan modernitas. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.